ungkapan buat orang yang gak nurut. Kenapa Allah sebutkan ketika sudah tua? Karena ketika orang tua kita gagah perkasa, kita gak berani bantah. Apalagi kita butuh sama orang tua. Bulanan masih dikirim sama orang tua. Oh, kita hormat sama orang tua kita. Karena sekali kita berbuat salah, Abah gak kirim fulus lagi. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Silakan yang melihat di depannya kosong maju ya, supaya yang di belakang tak perlu melangkahi pundak-pundak saudaranya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Antum kenal sama? Gak kenal? Saudara antum gitu. Kenalan lah. Kenalan antum. Iya, Anda gak akan mulai kajian sampai semuanya kenal dengan yang di kanan dan di kiri. Tanya dari mana? Antum itu dari tadi duduk bareng-bareng gak mau kenal. Bisa maju ke depan. Kosong. Iya. Iya, kalau ada celah, majulah ke depan. Itu masih banyak yang berdiri di pintu sana. Ahibati fillah. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada umat Islam, yang kalau seluruh hasil bumi dan seluruh yang ada di muka bumi ini digunakan untuk menghasilkan nikmat itu tidak akan pernah dapat. Nikmat apa? Nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bainahum." Kalau kau membelanjakan semua yang ada di muka bumi, kau tak akan bisa membuat hati mereka saling mencintai, saling membenci sesama saudara. Terus siapa yang bikin itu? Walakin Allah alafa bainahum. Allah yang membuat mereka rukun. Allah yang membuat mereka saling mencintai. Ya, yang ada tempat sosok angkat tangan ya. Biar saudara kita bisa itu dia. Yang ada tempat sosok. Kalau kelihatan susah, ini gambarnya ini. Ini dia tuh gambarnya. Nah, yang ada tempat sosok, lihat saudaranya baru masuk, silakan dipanggil jemaah. Allah Azza wa Jalla ini bicara nikmat persaudaraan. Mama juga harapannya untuk saling mengenal, saling. Gimana kita mencintai kalau kita saling kenal? Tak kenal maka tak sayang. Ahibati fillah. Siapa yang nggak punya bapak? Siapa yang nggak punya bapak? Iya. Apa? Iya. Siapa yang nggak punya bapak? Nggak punya bapak antum? Masa ada orang nggak punya bapak di sini? Yang nggak punya bapak itu Nabi Adam, Hawa, sama Nabi Isa alaihissalam. Terus antum ngomong, anak nggak punya bapak. Gimana ceritanya?
Lahir dari siapa kita kalau nggak punya bapak, jamaah? Kita semua punya bapak. Tapi sebagian kita nggak tahu siapa bapaknya. Ada sebagian anak yang dibuang sama bapaknya. Ada sebagian wanita yang diceraikan sama suaminya, lalu suaminya pergi entah kemana. Sehingga ketika anak itu lahir, sang ibu mengatakan, nggak tahu bapakmu di mana. Dan ada anak-anak hasil zina yang dia tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, tapi dia dinasabkan kepada emaknya. Hari ini kita akan berbincang berbakti kepada orang tua, kepada ayah dan bunda. Kita akan berbicara tentang kedurhakaan yang kita melihat mulai merajalela. Padahal Allah Azza wa Jal berulang kali di dalam Al-Quran Al-Azim memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan posisi berbakti kepada orang tua berada di posisi yang tinggi. Karena orang tua sebagai penyebab wujud kita di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kita, na'am. Allah yang memberikan segala rizki kepada kita. Semua fasilitas kepada kita. Tapi orang tua sebagai sebab keberadaan kita. Kira-kira kalau bapak ibu kita dahulu mereka menggugurkan kita, kita nggak akan hadir di muka bumi. Di surat An-Nisa ayat 36. Nanti antum baca ayat 36 ini. Berkaitan dengan ada 10 hak yang harus kita perhatikan. Kebanyakan kita sibuk menanyakan apa hak dia. Sebelum kau berbicara tentang hakmu, bertanyalah apa kewajibanmu. Kita sebagai warga Indonesia yang taat kepada Allah. Anak katakan taat kepada Allah sebelum taat kepada pemerintahan kita. Maka jangan tanya apa yang negara berikan kepadaku. Tapi tanya apa yang aku berikan kepada negeriku. Itu orang berpikir hak orang lain sebelum berpikir hak diri. Di surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan wa'budullah. Beribadalah kalian kepada Allah. Tujuan diciptakan manusia adalah mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi kita sedih. Di saat dunia sudah memiliki berbagai sarana yang canggih, ternyata masih ada yang menyembah berhala dan patung-patung. Masih ada yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Masih ada yang mengabdi kepada setan dan jin-jin. Nah, berapa jumlah penduduk bumi? Hadiahnya mana di sini jemaah? Mana panitia? Masih di toko hadiahnya. Nah, antum, berapa jumlah penduduk bumi? Hah? Banyak, iya banyak lah. Pertanyaannya berapa jumlahnya? Penduduk Makassar berapa? Nggak tahu juga. Allahu Akbar. Nah, ya yang belakangnya. Berapa jumlah penduduk bumi? Kira-kira berapa? Berapa? Miliaran banyak pokoknya. Berapa tadi nyebutkan? Kapan tambahan 2 miliarnya? Kok jadi 8,2 sekarang? Coba nanti dicek. Dicek, dilihat jamaah. Ayo semua yang punya handphone buka. Coba cek berapa jumlah penduduk bumi.
Coba dilihat sekarang 2024 berapa? Dilihat berapa jumlah penduduk bumi. Mana yang udah dapat? 7,951 miliar. Ana bacain ya. 2022 ini. Mana Ustaz? Berapa? 8,2. Udah banyak jamaah, Masya Allah. Tadi yang jawab kasih hadiah. Minta sama panitia ya. Sampai nangis antum minta nanti. 8,2 miliar. Pertanyaannya, dari 8,2 miliar, berapa yang beribadah kepada Allah saja? Berapa jemaah? 2 miliar kira-kira. Umat Islam cuma 2 miliar. 3/4 penduduk bumi ini melakukan kesyirikan. Dapat hadiah, alhamdulillah. Itu punya ustadz padahal. Nggak apa-apa, halal ustadznya. Aman, aman, aman. Antum minum, bismillah. 2 miliar yang muslim. Kira-kira. Sisanya beribadah kepada siapa? Wallahi kita punya PR yang berat untuk memahamkan umat. Bahwa yang berhak disembah hanya Allah saja. Maka harapan ana pulang dari sini semua bikin status. Di handphonenya. Di IG-nya. Satu statusnya. La ilaha illallah. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah. Beliau berjalan dari satu lorong, dari satu jalan, dari satu pasar, dari satu pertemuan. Beliau mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Semua fasilitas yang ada pada kita dan ada pada siapapun di muka bumi itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang kemudian lupa dengan pemberi nikmat. Luqman ketika memberikan wasiat kepada anaknya dia mengatakan ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda jangan pernah engkau melakukan kesyirikan dengan Allah sesuatu pun jangan. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang nyata, yang paling besar. Di mana tidak dikatakan zalim jemaah? Ketika antum memberikan semua fasilitas kepada pekerja antum. Mobil, rumah, modal usaha, supir, gaji bulanan. Tahu-tahu dia di akhir bulan hasil kerjanya diberikan kepada orang lain. Apa kata kita? Pengkhianat orang ini. Iya. Dan sebagian manusia berkhianat kepada Tuhan. Maka hak pertama yang harus kita ingat selalu adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah, sering kita mendengar ayat-ayat perintah untuk berbakti kepada orang tua. Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang masih ada ayah bundanya. Tolong engkau bermuhasabah. Apakah aku sudah berbakti? Seorang anak yang merasa sudah berbakti berarti dia belum berbakti. Yang sudah tidak ada kedua orang tuanya
hendaklah engkau banyak-banyak istighfar buat keduanya. Dan buat dirimu sendiri. Ana itu pernah berharap agar ibunda Ana itu meninggal setelah Ana. Kenapa? Karena Ana yakin insya Allah kalau Ana meninggal sebelum ibunda Ana, ibu Ana akan maafkan Ana. Akan maafkan Ana. Tapi kalau dia meninggal setelah kita, boleh jadi ada dosa-dosa kita kepada orang tua kita yang orang tua kita nggak maafin kita. Antum mau minta maaf gimana caranya? Gimana caranya antum minta maaf? Kalau ternyata antum pernah ngangkat suara sama ibu antum, antum pernah menyakiti orang tua antum. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah membuat sebuah keputusan. Yang keputusan Allah tidak berubah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ingat ya, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Karena ada orang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oh, dia muslim, tapi ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak kita melihat di Indonesia ini tempat-tempat pesugihan. Di Makassar di mana? Nah, di mana? Bawah Karaing, gunung situ. Yang orang haji ke sana. Nggak usah jauh-jauh ke Mekah tuh. Kalau boleh haji di sini coba. Jadi kalau ke Gunung Karaing itu tahu-tahu muncul di Mekah. Keren jemaah. Nggak perlu pakai visa tuh. Tapi ada manusia-manusia jemaah yang beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Allah sudah buat keputusan. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Seorang yang mencuri, seorang yang berzina, seorang yang membunuh pun masih ada harapan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi seorang yang mati membawa dosa syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Udah nggak ada harapan diampuni. Terus wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila orang tuamu masuk usia senja, tua, kedua-duanya atau salah satunya? Kenapa? Kok kedua-duanya atau salah satunya? Karena memang ada yang bapak tua baru nikah, sehingga bapaknya tua lebih dahulu daripada ibunya. Ibunya umur 35 tahun, bapaknya umur 50 tahun kadang-kala. Ada yang 60 tahun. Apabila kedua orang tuamu memasuki usia senja, salah satu atau dari keduanya, apa kata Allah? Indak. Ada pesan dari indak. Biasanya orang tua kalau sudah sepuh itu hidup sama anaknya. Bahasa sebagian orang kalau ditanya, orang tuamu di mana? Oh, ikut saya. Jangan. Antum kalau ditanya, bukan orang tua yang ikut antum, antum yang ikut sama orang tua. Katakan aku bersama orang tuaku. Aku ikut orang tuaku. Kenapa? Karena sejatinya kita ini milik bapak kita. Kalau orang sudah sepuh, biasanya kelakuannya sudah aneh-aneh.
emosinya tidak stabil. Permintaannya neko-neko. Apa neko-neko? Macam-macam permintaan orang tua. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff buat keduanya. Ucapan yang menunjukkan ketidak atau kekecewaan. Ungkapan buat orang yang gak nurut. Kenapa Allah sebutkan ketika sudah tua? Karena ketika orang tua kita gagah perkasa, kita gak berani bantah. Apalagi kita butuh sama orang tua. Bulanan masih dikirim sama orang tua. Oh, kita hormat sama orang tua kita. Karena sekali kita berbuat salah, abah gak kirim fulus lagi. Maka Allah sebutkan ketika sudah sepuh. Dan engkau mungkin yang punya uang. Engkau mungkin yang sukses. Engkau yang sehat, orang tuamu sudah tua, orang tuamu sudah sakit-sakitan. Di sini ada anak-anak yang mulai durhaka sama orang tuanya. Dia berani bantah, ngomong yang tidak mengenakan orang tua. Jangan, kata Allah. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Jangan menghalangi orang tua dari apa yang disukai selama engkau bisa. Dan tidak membahayakan orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakan buat keduanya qawlan karima. Ucapan yang penuh dengan penghormatan. Penuh dengan pemuliaan. Ada seorang yang bertanya kepada alim ulama, apa sih? Aku faham dengan perintah Allah semua dan larangan, kecuali wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya ucapan yang penuh dengan penghormatan, yang mulia. Seperti apa gitu? Dikatakan seperti seorang budak yang berbicara sama bosnya yang keras dan kasar. Yang kalau salah ngomong digampar. Nah, seperti itu. Jadi ketika mau ngomong sama orang tua, pilih kosakata jemaah yang paling indah. Mikir dulu kalau mau ngomong sama orang tua. Kemudian dengan intonasi yang penuh dengan penghormatan. Karena ada yang kata-katanya baik tapi intonasinya kurang ajar. Kita tahu omongan anak kita. Kapan dia menghormati dan kapan dia tidak menghormati. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Jangan sombong sama orang tua. Kadangkala anaknya jenderal bintang 3. Bapaknya cuma kopral. Ya, ada. Ada yang anaknya doktor, bapaknya lulus SMP. Ada yang anaknya dokter, bapaknya SMA nggak lulus. Kita melihat di masyarakat bagaimana Allah mengangkat sebagian di atas yang lainnya. Tapi engkau sebagai seorang anak, tawadhu. Janahadzul. Engkau seakan-akan punya sayap yang engkau tundukkan sayapmu untuk diinjek sama orang tua, mau diapain sama orang tua. Penuh dengan rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, Allah langsung memerintahkan kita, rabbirhamhuma. Ya Allah, rahmati keduanya, sayangi keduanya sebagaimana keduanya merawatku, mendidikku ketika aku kecil. Allah sebut saghir. Karena ketika kita besar, kita nggak butuh sama orang tua. Boleh jadi ada di antara kita, anak ustadz sekolah ustadz cari duit sendiri. Nggak dibiayain sama orang tua, anak merantau ustadz. Iya, kita itu punya memori yang mengingat. Sejak umur berapa kita ingat jemaah? Mana yang dokter? Nah,
Sejak umur berapa manusia itu bisa mengingat kejadian-kejadian? Berapa? 5 tahun. Iya. Sebelum 5 tahun nggak ingat gitu kan. Ada fase yang antum tidak ingat. Ada fase ketika antum keluar dari perut ibunda antum. Antum nggak ingat. Ketika antum digendong sama ayah. Ketika ayah meneteskan air mata bahagia dengan kehadiran antum. Antum nggak ingat. Bunda antum bagaimana antum ditaruh di dadanya. 4 tahun anggap. Fase yang kita tidak ingat. Nggak ada dalam ingatan kita. Makanya Allah ingatkan dengan fase itu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Ibunya ngandung dia jemaah. Penuh dengan kelemahan di atas kelemahan. Lalu menyapihnya selama 2 tahun. Kita nggak ingat sama sekali. Proses itu. Makanya doanya itu kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Wallahi antum disuapin makanan jemaah. Iya, kita lebih berbakti kepada ibu kita. Tapi jangan lupa sama ayah antum. Ana dapat kiriman foto. Yang ana nangis habis ngeliat foto itu. Ada gambar bukan foto gambar. Seorang ibu sedang nyuapin anaknya atau gendong anaknya sambil duduk. Ini yang sering terlihat. Di bawahnya ada gambar yang nyata. Ternyata keduanya ini digendong sama bapak. Bapak yang kerja. Yang lelah. Pokoknya kita berdoa mohon sama Allah. Sebagaimana orang tuaku merawatku ketika kecil, sayangi keduanya. Karena mungkin sebagian kita orang tuanya ya gak baik sama anaknya. Ada mungkin. Ada yang meninggalkan anaknya. Tapi fair, doa kita ini benar-benar Masya Allah. Yang diajarkan sama Allah. Sebagaimana keduanya membesarkan aku. Merawatku, mendidikku. Ya sudah. Rahmatnya Allah sesuai dengan itu. Dan ini juga sebagai arahan buat para orang tua. Engkau kalau ingin dapat doa anakmu yang seperti ini. Maka yang benar ketika membesarkan anak-anakmu. Karena doanya kama rabbayani shaghira. Seperti mereka merawatku, memeliharaku. Lalu jemaah gimana kita bisa ngomong? Ibu kita yang ngajarin kita ngomong. Gimana kita bisa berdiri? Bagaimana ibu kita memberdirikan kita kemudian jatuh. Kita belajar jalan dipegang sama ayah kita. Yang sebagian orang tuanya kerja, capek, lelah, jemaah. Antum langsung dapat disuapkan. Dibeliin susu langsung dapat. Tapi semua itu kita lupa. Sehingga muncul tuh orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Ahibati fillah. Ingat. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita baik. Nah, wajib nggak? Wajib. Taib. Bagaimana kalau orang tua kita zalim? Fasik. Kita wajib berbakti nggak? Orang tua kita nggak sholat. Nggak benar kelakuannya. KDRT sama ibu kita. Wajib berbakti nggak kita? Wajib. Bagaimana kalau orang tua kita kafir? Wajib berbakti nggak? Bagaimana kalau orang tua kita nyuruh kita melakukan kekufuran? Wajib berbakti enggak? Wajib jemaah. Wajib. Tapi kita nggak boleh nurut, nggak boleh patuh dengan kemaksiatan yang disuruh. Orang tua kita nyuruh kita melakukan kesyirikan, kita nggak nurut atas perintah ini saja. Karena perintah ini bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah katakan di surat Luqman,
Ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu menyuruhmu untuk melakukan kesyirikan, untuk berbuat kemaksiatan, jangan nurut dalam kemaksiatan ini. Terus gimana sikap kita? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan penuh penghormatan. Tetap jamaah. Karena ada sebagian orang yang merasa, iya Ustaz, ana berbakti kalau bapak ana benar. Enggak benar bapak ana. Tetap kau tuh wajib berbakti. Bagaimana Nabi Ibrahim berbakti sama bapaknya yang merupakan pembuat berhala, yang mengajak orang-orang untuk menyembah berhala. Tetap Nabi Ibrahim berbakti sama bapaknya. Diusir sama bapaknya, tetap aku akan doakan engkau Pak. Tetap Pak. Allah itu maha baik sama aku Pak. Dan inilah anak yang soleh jemaah. Yang dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Iya, kalau orang tua sudah mati dalam kekufuran, udah kita nggak bisa doain. Tapi kalau enggak, dia cuma zalim, dia cuma banyak dosa, loh engkau tetap berbakti sama orang tua. Ahibati fillah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf. Celaka nih orang, melarat, menderita, hina ini manusia. Celaka nih manusia. 3 kali Nabi SAW mengatakan. Qila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Siapa orang yang celaka ini? Yang hina, yang hidup akan penuh dengan penderitaan. Siapa ya Rasulullah? Man adraka abawayh indal kibar. Ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Orang yang celaka ini adalah orang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup. Ada anak-anak yang udah gak pernah ketemu orang tuanya. Tapi ada anak yang dapat orang tuanya. Dalam kondisi dia sudah mukallaf. Dia sudah balik. Dia akil, bapak ibunya masih hidup. Atau salah satu dari keduanya kata Nabi SAW. Tapi ternyata nih orang gak bisa masuk surga. Gimana coba? Pintu surga yang paling indah itu orang tua. Antum gak bisa masuk surga dari pintu itu, antum mau cari pintu yang mana lagi? Ahibati fillah, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang dosa-dosa besar, beliau mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Kalian mau enggak? Aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mau enggak kalian aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? Lagi ketiga kali Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Qulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua apa? Wa uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Durhaka. Bukan membunuh. Bukan memperkosa. Itu dosa besar. Berzina dosa besar. Tapi Nabi SAW sedang menjelaskan dosa besar yang paling besar. Yang pertama syirik. Kemudian yang kedua beliau sebutkan SAW wa uququl walidain.
Durhaka sama orang tua. Sebagian kita Masya Allah merasa soleh. Merasa dia meninggalkan dosa-dosa besar. Padahal dia durhaka sama orang tuanya. Wa kana muttaki'an fajalas. Beliau awalnya bersandar, terus beliau duduk. Lalu beliau mengatakan, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Beliau mengatakan yang ketiga ya, setelah syirik, durhaka adalah sumpah palsu atau persaksian palsu. Persaksian palsu. Omongan-omongan palsu. Hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Maka ingat, dosa besar durhaka sama orang tua. Ana berjumpa dengan seseorang yang dia belajar ilmu agama di pesantren 6 tahun, masuk ke lembaga pendidikan satunya 2 tahun, lanjut kuliah ke luar negeri sampai lulus. Ana sampaikan kepada dia, engkau durhaka sama bapakmu. Di antara yang menyebabkan durhaka itu kadangkala perceraian. Perceraian. Dia ini memang bapak ibunya pisah. Sudah akhirnya sang ibu menikah, sang bapak menikah. Tapi anak ini ikut sama emaknya. Apa yang terjadi? Si ibu ini selalu menjelaskan kenapa dia cerai sama bapaknya. Bapakmu itu kayak gini, bapakmu ini main perempuan mungkin. Kemudian nikah bapaknya sama perempuan itu. Banyak sampai anak ini tumbuh kebencian kepada bapaknya. Ketika anak ini mulai besar, mulai tahu, dia kalau datang ke tempat bapaknya mau berbakti, ibunya langsung sakit. Adalah sandiwara mungkin, wallahu alam. Pokoknya anak ini dilarang ketemu sama bapak. Bayangin, ada emak-emak yang menciptakan anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Itu anak durhaka dosa. Emaknya yang ngajarin kedurhakaan lebih dosa lagi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Ahmad, la yadkhulul jannah aq. Nggak masuk surga anak yang durhaka. Nggak masuk surga. Diancam nggak masuk surga. Oh, padahal banyak ketaatannya, banyak kebaikannya, tapi ini dosa membuatmu bisa terhalang dari masuk surga. Harus dicuci dulu di neraka. Kecuali Allah ampuni. Tapi Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah. Allah nggak ngelihat, nggak bakal dilihat sama Allah. Nggak diajak ngomong sama Allah. Nggak akan dibersihkan nih orang. Salah satunya adalah al-aq. Ancaman masuk surga buat orang, masuk neraka buat orang itu. Maka akhirnya Anda sampaikan ke teman, enggak, engkau wajib berbakti sama bapakmu. Ya, tapi gimana sama ibu Ana? Ya sudah, nggak perlu tahu ibu. Nih, buat orang-orang yang mungkin mengalami kendala yang sama, nggak perlu tahu ibunya. Dan kalau ternyata dia ikut sama bapaknya dan bapaknya menghalangi anak ini untuk berbakti sama ibunya, karena dikatakan ibumu na'udzubillah, dia berzina, dia ini itu. Tadi kita bahas. Walaupun ibumu pezina, walaupun ibumu nggak benar, engkau wajib berbakti sama ibu. Apalagi ibunya nggak benar. Ini menjadi pintu kebaikan buat anaknya, bagaimana menyelamatkan ibundanya. Bukan malah ditinggal ibunya. Malu dia punya ibu seperti itu. Tetap itu ibumu. Dan Allah tahu engkau punya ibu seperti itu. Ahibati fillah, pernah datang seseorang
ke Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia ini dikenal sangat berbakti sama kedua orang tuanya. Akhirnya dia disuruh nikah. Disuruh nikah, nikahlah. Karena orang tuanya nyuruh, ketika nikah ya mau nggak mau lah. Seorang suami jadi cinta sama istrinya. Cinta sama istrinya. Kayaknya ada keributan antara menantu sama mertua. Akhirnya sang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, engkau ceraikan istrimu. Engkau ceraikan istrimu." Ya Allah, ini anak bingung. Dia nggak ingin menceraikan istrinya, tapi dia juga nggak ingin durhaka sama orang tuanya. Akhirnya dia datang ke Abu Darda. Dia cerita. Setelah cerita, Abu Darda mengatakan, "Aku tidak memerintahkanmu untuk durhaka sama orang tua, tapi aku juga nggak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu." Artinya semua kembali kepada dirimu. Lakinnani uhaddithuka bihadithin. Tapi aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Nah, pintu surga berapa? Antum yang baju putih. Berapa pintu surga? Berapa? 5. 6 tambah lagi 1. 8 pintu surga. Jamaah. Pintu surga 8. Pintu neraka berapa? 7. Jangan sampai antum melihat pintu yang 7 nanti. Berarti itu pintu neraka. Tapi yang jadi masalah, kita akan melewatin pintu yang 7 itu. Sudah jadi keputusan Allah. Kita akan melewati neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati neraka. Itu sudah jadi keputusan Allah yang gak bisa dirubah. Para nabi pun harus lewat sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kita nggak tahu apakah kita akan sampai ke surga. Di sana ada 8 pintu. Al-walid, bapak itu, bapak, orang tua, adalah pintu surga yang paling indah. Dari 8 pintu surga itu, yang paling indah itu adalah orang tua. Kata Abu Darda, aku akan sampaikan kepadamu hadis Nabi SAW. Orang tua adalah pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fahfadz dzalikal bab. Wa in syi'ta fa'dhi'ha. Itu terserah engkau. Kalau engkau mau, engkau jaga pintu ini. Atau engkau bisa abaikan pintu itu. Lalu orang ini menceraikan istri. Kalau gitu aku ceraikan istriku. Diceraikan istri. Ahibati fillah, di antara petuah yang sering kita dengar ketika kita kecil dan kadangkala kita durhaka sama ibu kita, nggak dengerin omongan ibu kita. Ibu kita akan menyampaikan ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Nah, keridhaan Allah itu bergantung sama keridhaan orang tua. Nah, murka Allah itu bergantung sama murka orang tua. Nah, mengingatkan kita, dan betul jemaah. Anak yang durhaka tidak akan bahagia. Fid dunya wal akhir. Enggak bakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya
ma'a ma yaddakhiru lahu yaumal qiyamah minal baghi wal uquq. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia. Plus hukuman yang akan diberikan di akhirat. Tadi kenapa dikatakan orang yang durhaka nggak akan bahagia di dunia dan di akhirat? Di dunia dia akan dikasih azab, di dunia. Dan di akhirat ada lagi azab yang lebih dahsyat menunggu dia. Apa dosa itu? Kezaliman dan durhaka. Oh Ustadz, anak ngelihat ada anak-anak durhaka tapi kaya hidupnya. Menjadi seorang pejabat. Bahkan lancar sekali usahanya. Hukuman dari Allah itu tidak selalu musibah di dunia ini. Artinya musibah di badannya, musibah di hartanya. Hukuman Allah yang paling menakutkan itu jamaah adalah ditutupnya hati dia. Nggak bisa dia datang ke masjid. Nggak bisa dia ngaji. Disebutkan bahwasanya ada salah satu dari Bani Israel yang dia itu tanya sama Allah dalam doanya, ya Allah, ma aktsara ma'asi. Betapa seringnya aku berbuat maksiat tapi engkau tidak menghukumku. Artinya hartanya tambah banyak, hidupnya tambah nyaman. Kok aku gak dihukum gitu? Dia sampai heran. Berbuat dosa tapi kok kayaknya gak dihukum. Kemudian Allah mewahyukan ke Nabi di masa itu untuk ngasih tahu orang ini. Kam u'aqibuka wa anta la tash'ur. Sampaikan kepada dia. Betapa seringnya aku kasih hukuman sama dia, tapi dia nggak sadar, nggak merasa. Saat orang lain bisa sholat malam, dia nggak bisa sholat malam. Saat orang lain bisa sholat tepat waktu, dia nggak bisa sholat tepat waktu. Saat orang lain bisa khusyuk, dia nggak bisa khusyuk. Itu hukuman dari Allah. Makanya kadang-kadang kita melihat ini katanya Ustadz orang zalim itu akan dikasih hukuman di dunia. Ini kok belum dihukum-hukum orang ini. Antum kadang-kadang nggak tahu bagaimana dia tidak menikmatin hidup ini, tidak menikmatin ibadahnya, hidup dalam penderitaan. Maka ingat, ini hukuman dari Allah. Allah segerakan hukuman. Nggak bisa datang ke masjid. Mungkin sebagian kita ingat ya, dulu sempat dia baca Quran 1 juz sehari, tahu-tahu hilang. Kok bisa ya? Boleh jadi hukuman atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Dulu kita biasa sholat malam, sekarang berhenti sholat malam. Boleh jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan itu hukuman. Makanya ketika seorang datang kepada Hasan al-Basri, dan juga ini cerita terhadap ulama-ulama yang lain. Dia tanya, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, aku nih ingin sholat malam. Aku siapkan air wudhuku, semuanya udah aku siapkan. Tapi selalu adzan subuh aku bangun. Nggak pernah dia bangun sholat malam. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu dengan dosa-dosamu. Memang badannya sehat, hartanya berlimpah ruah, usahanya semakin banyak. Kita melihat orang-orang zalim jamaah. Boleh jadi hukumannya itu adalah tadi. Kegelapan dalam hatinya. Sulit untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. 2 dosa tadi. Yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Plus yang disimpan di akhirat nanti. Kezaliman. Dan durhaka kepada orang tua. Maka jamaah rahimakumullah.
ada larangan khusus durhaka sama ibu. Innallaha harrama uquqal ummahat. Allah mengharamkan durhaka sama ibu. Bismillah. Iya. Iya panitia, mohon. Bismillah. Kita lanjutkan jamaah. Bapak-bapak, urusan mama ada yang ngurusin. Ini, Masya. Ini jamaah, innallaha harrama uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu secara khusus. Kenapa? Bapak itu kuat, ibu itu lemah. Ibu itu sayang sama anaknya. Berarti durhaka sama ibu lebih dahsyat dosanya daripada durhaka sama ayah. Maka segeralah bertobat kepada Allah. Kalau orang tuamu sudah meninggal dunia, mohonkan ampun untuk keduanya. Berbuat baiklah untuk keduanya. Bersodakoh untuk keduanya. Semoga dengan itu kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ancaman kita masuk neraka itu Allah cabut. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bapak-bapak, sudah tenang? Semoga tidak ada hal yang mengkhawatirkan di sana. Dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita. Ana seorang mahasiswa. Dan saat ini masih dibiayai oleh orang tua. Apa yang harus Ana lakukan jika orang tua membiayai anaknya dengan uang yang haram? Ana pernah nasihati orang tua Ana sendiri, namun belum bisa menerimanya. Mohon doanya Ustadz, semoga Allah berikan hidayah kepada orang tua. Iya, yang pertama jamaah berkaitan dengan barang haram. Ada yang barang haram itu karena zatnya haram. Seperti babi. Atau barang itu milik orang lain. Seperti orang yang mencuri. Jadi ada orang mencuri handphone lalu dikasihkan kepada anaknya. Boleh anaknya nerima? Nggak boleh. Haram karena barang itu bukan milik orang tuanya. Tapi kalau dari hasil yang haram, di sini ada khilaf di antara para ulama. Artinya dia main judi bapaknya. Menang. Duitnya duit haram. Tapi bukan milik orang. Hanya saja cara menghasilkannya yang haram. Buat orang tuanya haram itu. Bagaimana ketika ini diberikan kepada anaknya? Maka ketika anak ini dan keluarga bisa mencari penghasilan sendiri, engkau tinggalkan hal itu. Tapi ketika dia memang tidak bisa, maka kondisi yang kedua ini, ya bismillah. Engkau ambil secukupnya, kemudian engkau berusaha untuk bekerja sehingga engkau terlepas dari ya apa yang terjadi sama kedua orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Titip pertanyaan. Antum yang tanya, bukan. Ustadz, bapak saya poligami. Apakah
Saya anak perempuan nanti akan dipoligami juga sama suami saya. Naam, jamaah rahimakumullah. Poligami ini termasuk pembicaraan yang senang dibicarakan sama ikhwan-ikhwan. Apa istilahnya? Tak lapuk, terkena hujan. Topik ini selalu hangat. Karena memang topik ini enak dibicarakan, tapi berat dipraktekkan. Jadi kalau ngomong seneng, ya Masya Allah, ketawa-ketawa gitu. Sampai rumah diem. Iya. Ana pernah membaca sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya, kenapa sih mutawwi' ya, orang-orang yang ngerti agama ini kok sering ngomong masalah nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Apa kata beliau? Iya, karena kami kaum yang tidak berzina. Kami tidak berzina. Takut kami dengan zina. Sedangkan ada orang-orang yang gak pernah bicara poligami sama istrinya, sama keluarganya, karena dia berzina. Ada. Orang-orang yang tidak taat tapi gak pernah bicara poligami. Padahal Masya Allah dosa apa aja dia kerjakan. Tapi gak pernah dia bicara poligami. Kenapa? Ya memang karena dia gak perlu poligami. Dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram. Dan kalau bicara poligami, sekali lagi jamaah, tidak ada alasan seorang laki-laki berzina. Masya Allah, bicara poligami kok duduk di sini Bapak. Semangat. Merapat deh. Nah, banyak yang merapat, yang mau pergi langsung duduk lagi. Tunggu. Nah, sampai mana kita jamaah? Iya, bicara poligami ini. Tidak ada alasan seorang laki-laki berzina, nggak ada alasan. Dia berpikir enggak, ana demi menyelamatkan rumah tangga ana Ustaz, ana enggak ingin bercerai, ana enggak ingin ribut sama istri ana enggak ingin ribut sama mertua. Ya sudahlah, ana ahsan berzina, nanti tobat sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekat sama zina, enggak boleh. Kok berzina? Dan Allah sudah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi yang baik-baik dari wanita yang kalian suka itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Cukup 1. Jadi kalau bicara apakah kalau bapaknya poligami, anaknya mesti dipoligami? Enggak. Karena tergantung bagaimana kondisi suami anaknya. Ada jamaah yang suami itu cukup dengan 1 istri. Cukup bahkan lebih. Lebih dia sudah. Istrinya sampai gak kuat sama suaminya. Karena suaminya tidak melayani dia dengan baik. Ada. Ana bertemu dengan orang-orang yang Masya Allah. Ketika tanya kenapa? Kok gak zuat lagi? Ana cukup alhamdulillah. Buat ana cukup. Makanya antum itu jangan suka ngomporin orang untuk poligami. Ngelihat sahibnya Masya Allah. Antum kapan nikah lagi? Nggak perlu disuruh dia. Dia kalau butuh dia nikah lagi. Tapi kalau disuruh-suruh, didorong-dorong, kecebur. Ada yang 1 tambah 1, 1. Ada yang 1 tambah 1, 0. Ini kadang-kadang memang ada orang yang suka dorong-dorong, suka apa, jangan. Antum tahu sapi jantan? Tahu sapi jantan itu? Diikat dia ya. Ketika dia punya hasrat dan harus tersalurkan, dia seruduk itu tembok jemaah.
Dia nikah lagi, nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh. Sebagian kita ngomporin saudaranya. Bangga-bangga. Berapa istrinya? Masya Allah. Ana baru satu. Yang baru. Orang kadang untuk berbangga. Antum, oh ana 4 sudah alhamdulillah. Ini mau ganti lagi satunya. Alhamdulillah. Wallahi kita hidup ini untuk beribadah. Jangan sibuk dengan perut dan yang di bawah perut. Ketika antum membutuhkan untuk menikah, silahkan. Antum ingin memperbanyak umatnya Nabi SAW. Dan antum merasa mampu, silahkan. Tapi jangan ngomporin orang lain. Itu bukan pembicaraan yang harusnya terus dibicarakan. Nah, antum ingin dan antum merasa mampu, antum butuh, silahkan. Dan tentunya lingkungan sekarang tidak mendukung. Benar. Ketika di masa Nabi SAW, oh subhanallah. Semua tetangga-tetangganya dipoligami. Tapi ketika antum niat nikah lagi, cuma antum sendiri yang poligami, antum harus ekstra sabar menghadapi istri antum. Dia akan dikompori sama tetangga-tetangganya. Ada banyak setan-setan poligami yang mengatakan, engkau kurang apa? Engkau sudah cantik. Kok bisa-bisanya suamimu poligami? Ya Allah, zalim suamimu itu. Ada yang ngompori. Sudahlah bismillah, engkau gugat cerai. Engkau masih muda. Masih banyak yang mau sama engkau. Maka hati-hati. Lingkungannya tidak mendukung, maka seorang laki-laki yang dia memilih jalan ini, hendaklah dia memperkuat pondasi rumah tangganya. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan jamaah. Dan tadi buat anak, ingat ya, kita semua takdirnya sudah dicatat. Ada orang yang niat poligami sampai membara kepalanya. Sampai mati gak poligami. Ada yang kayak gitu jamaah. Oh, jangan ketawa, jangan keras-keras. Biasa saja kan. Nah, ada yang namanya ad-dajaja as-sok'a. Orang Arab itu nyebutnya dajaja sok'a. Antum tahu ada ayam betina. Ayam betina itu kalau mau telur, apa yang dilakukan? Tok 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 tok. Ada yang terus tok tok tok, telurnya nggak keluar keluar. Semua orang nggak tidur dengernya, semua orang nungguin, tapi nggak keluar keluar. Jangan jadi ayam itu antum. Jadilah ya sudah. Kalau antum memang punya niat doa minta sama Allah, semoga Allah mudahkan. Dan ada seorang istri yang dia berat mau dipoligami sama suaminya. Suaminya ngomong mau poligami. Akhirnya dia doa minta sama Allah. Kata dia, alhamdulillah Ustaz, suami anak mati akhirnya Ustaz. Belum poligami. Antum materi doakan mati sama istri antum. Sebelum kenal dakwah, ana durhaka kepada ibu. Dan ibu telah meninggal. Sekarang baru kenal dakwah, bagaimana solusi agar dosa ana diampuni. Ya jamaah, engkau tahu engkau berada dalam bara bahaya yang besar sekali. Kita tahu dosa kepada Allah itu mudah meminta ampunnya. Tapi dosa kepada orang lain itu bergantung orang itu maafkan kita atau tidak. Dan itu menjadi hak orang itu. Sekarang nggak tahu apakah ibu antum memaafkan antum atau tidak. Kalau ternyata ibu tidak memaafkan, berarti antum akan bertemu dengan gugatan itu pada hari kiamat. Maka apa yang perlu dilakukan, antum harus memperbanyak amal soleh. Antum berusaha untuk berbakti kepada ibu semampu antum. Caranya beristighfar buat ibu. Mendoakan ibu untuk diangkat derajatnya, dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Bersedekah buat ibu. Menyambung silaturahim yang ibu kita menjadi penyebab rahim tersebut. Berbuat baiklah kepada saudara-saudari ibu. Kepada keponakan-keponakan ibu. Pokoknya siapa saja yang bersambung sama antum lewat ibu, antum berusaha untuk berbakti kepada mereka. Dan mungkin itu yang bisa dilakukan.
Terus doakan ibu antum. Karena sudah selesai jamaah. Ketutup pintu itu sudah. Tapi semoga Allah mengampuni dosa antum. Dan dengan itu semoga ibu antum kelak ridha sama antum nantinya. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan mendapatkan anak-anak yang durhaka. Anak ingat ya, mungkin 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu ada telepon dari Sulawesi. Ketika itu di Radio Roja, anak ingat. Dia tanya, Ustadz, anak ini dulu durhaka sama orang tua. Ustaz. Alhamdulillah anak sudah ngaji. Dan sekarang anak-anak anak durhaka sama anak. Maka boleh jadi itu hukuman. Semoga dengan itu dihapuskan dosa-dosa. Anak seorang mahasiswa. Loh, sudah ini Bapak. Bagaimana? Mikirnya apa Ustadz Lukman? Bukan mikirin poligami, bukan kan? Nah. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Saya seorang istri. Saya tinggal bersama mertua perempuan. Qadarullah, seringkali mertua menyakiti perasaan saya dengan lisannya. Mencela, menfitnah, menghibah. Saya sudah sampaikan pada suami tentang perlakuan ibunya. Lantas suami justru memaki saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah bersabar tetapi mempengaruhi keharmonisan dan ketenangan saya. Ingin pindah rumah tetapi mertua tinggal sendirian. Nah, jamaah rahimakumullah, insyaallah tidak sedikit wanita yang harus diuji dengan mertuanya. Sebagaimana sebaliknya, banyak mertua yang diuji oleh menantunya. Ini kan yang termasuk menantu diuji sama mertuanya. Kalau kita tanya sama mertuanya, apa kata mertuanya? Ya Allah, saya diuji sama menantu saya. Ini karena beda sisi pandang aja jemaah. Maka nasihat anak kepada yang bertanya. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau punya masalah sama orang. Kenapa orang kok jadi jahat sama kita? Maka coba, mungkin hubunganmu gak baik sama Allah Azza wa Jalla. Ketika kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, Allah akan kasih pahala, balasan. Allah perbaiki hubungan kita sama manusia. Al-jaza'u min jinsil amal. Engkau perbaiki. Ada seorang yang benar-benar dia berusaha baik sama Allah. Dan dia gak peduli sama orang sudah. Orang mau ngomong apa terserah dia. Dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. Kata dia, ya Allah, kalau engkau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku gak peduli. Kalau engkau ridho sama aku dan seluruh penduduk bumi ini murka sama aku gak peduli sama mereka. Andai kata hubunganku dengan engkau baik ya Allah dan hubunganku dengan manusia rusak, aku gak peduli ya Allah. Kalau benar cintamu ya Allah, semua urusan jadi mudah. Karena semua yang di muka bumi akan menjadi tanah kembali insya Allah. Maka hendaklah kita fokus memperbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat baik karena Allah. Baik. Ketika engkau sudah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi engkau dapat mertua kayak gitu gara-gara dosamu yang banyak. Mungkin engkau juga tidak pandai melayani suamimu. Kita nih jamaah nggak akan tahu kekurangan kita kecuali dari orang lain. Maka yang orang beriman itu cermin buat saudaranya. Ana ini sekarang nggak tahu gimana wajah ana. Kadangkala ada tanah di kening ana. Yang ngelihat siapa?
orang lain. Nanti Ana berdiri di sini tahu-tahu ada yang membersihkan punggung Ana, Ustaz, banyak putihnya Ustaz. Ana nggak tahu. Makanya tadi seorang menantu yang punya masalah sama mertua, dicaci, dimaki, diribain, boleh jadi memang engkau bermasalah. Oh enggak Ustaz, ini masalahmu. Ngomong enggak. Itu awal masalah sudah. Kenapa anak katakan itu awal masalah? Kita itu ditakdirkan berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Semua anaknya Adam, semua itu berbuat salah dan sering berbuat salah. Maka sekarang ketika ada kritikan dari mertua, engkau mungkin kurang ini, kurang ini, kurang itu, ya udah, engkau catat kritikan dari mertua. 1, 2, 3, lalu mulai engkau perbaiki diri. Sampai ada sebuah ungkapan ya, idza ramakan nas bil hijarah fajma' tilkal hijarah wabni biha sullaman nahwan najah. Kalau orang melemparimu sama batu, jangan dilempar balik. Kita kan kalau dilempar batu kecil, kita cari yang besar kan? Mana? Kalau kau dilemparin batu sama orang, kumpulin tuh batu. Terus lempar lagi, kumpulin. Buat apa Ustaz? Bikin anak tangga menuju kesuksesan antum. Kita ini perlu teguran dari orang, kita perlu koreksi dari orang lain jemaah. Kalau antum nggak punya ustadz yang bisa negur antum, kawan baik juga nggak ada, ambil teguran dari orang-orang yang nggak suka sama antum. Karena biasanya orang yang nggak suka sama kita itu, yang baik pun jadi buruk buat dia. Apalagi yang jahat, yang salah. Maka kumpulkan sudah, perbaiki. Kemudian yang ketiga, berikan pelayanan kepada mertua dengan lebih baik. Kan itu bukan bapaan, bukan ibu ana Ustaz. Iya betul. Tapi engkau punya rumah tangga yang ibu mertuamu menjadi sebab adanya suamimu. Bantulah suamimu untuk berbakti. Engkau nggak perlu lagi mengadukan ibu mertua kepada suami. Kalau tanggapan suami seperti itu. Tapi bagaimana engkau memberikan pelayanan yang lebih kepada suami. Sehingga suami jadi sayang sama istrinya. Jadi ketika istri ini melayani suami dengan baik, kemudian mertua ngomong yang enggak-enggak kepada anaknya, nah istrimu itu kayak gini, kayak gitu. Maka suami akan mengatakan dalam hati ya, oh enggak sih. Enggak seperti yang ibu katakan. Boleh jadi seperti yang ibu katakan memang engkau enggak baik sama suami. Dan ini kesabaran harus ekstra ya buat orang yang hidup sama mertua. Karena memang istri itu punya hak tempat tinggal. Tapi kadang-kadang seperti yang disebutkan, mertuanya sendirian. Maka kalau suatu saat keributan itu terus terjadi, mungkin bisa tetap di rumah itu tapi punya privasi. Punya privasi, ini yang jadi orang tua juga ya. Ketika engkau ingin hidup sama anakmu di rumah itu, tolong anakmu kasih privasi. Hak istri itu, tempat tinggal paling tidak, kamar, dapur, kamar mandi. Bas. Dia sudah punya privasi. Ketika suami datang dia bisa pakai baju seenak dia. Tapi kalau kumpul sama mertua nggak bisa dia. Berikan hak itu. Buat yang nanti ingin anaknya hidup bersama dirinya. Karena ada orang tua mengatakan anak-anak durhaka Ustaz. Nggak mau tinggal sama anak Ustaz. Subhanallah, enggak. Anakku boleh jadi nggak durhaka. Karena dia punya hak yang harus dia tunaikan. Punya kewajiban yang harus dia tunaikan. Hak istrinya. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan jamaah. Karena Anda harus terbang lagi menuju ke Surabaya. Tapi Anda bahagia, Anda bisa mampir. Berjumpa dengan antum semua di sini. Jangan lupa untuk banyak berdoa buat orang tuanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafur rahim. Ana kembalikan ke moderator, jazakumullah khair.